sunnah dan jawabnya adalah wajib. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara pernikahan kali ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu tanda turunnya rahmat Allah adalah dengan turunnya hujan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija'un. Hadirin walimatul jamaah, walimatul urs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya muliakan kedua mempelai beserta keluarga besar serta hadirin hadirat yang saya muliakan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk menyaksikan pernikahan saudara kita Baharudin dan Nurdian. Ya, kita doakan barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga keluarganya kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Begitu pula pengantin lama yang sudah lama menjalin membangun rumah tangga, semoga juga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Begitu pula kita doakan yang masih sendirian, yang masih jomblo, semoga juga diberikan segera kekuatan dan segera uang panennya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat buat junjungan Nabi besar kita dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus oleh Allah di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, teladan yang terbaik bagi umat manusia. Apatah lagi dalam hal pernikahan, hadirin yang dimuliakan Allah. Jamaah walimatul urs yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini melainkan menginginkan yang namanya kehidupan yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Kota nah. Kota. Kota Amlo, Kota Amlo. Di sana kita. Oke, kita lanjut. Ada iklan sebentar Bapak Ibu. Ya. Ya malah tawain di timo. Oke, kami ulangi. Tidak ada manusia yang hidup di atas muka bumi ini melainkan dia menginginkan kehidupan yang bahagia dan harmonis, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu salah satu untuk menggapai kehidupan bahagia adalah dengan menempuh pernikahan.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri. Untuk apa Allah ciptakan demikian? Litaskunu ilaiha. Dia menciptakan untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk supaya kalian tentram, tenang terhadapnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta, mawaddatan wa rahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jamaah walimatul urus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika pernah ada 3 rombongan seorang sahabat mendatangi istri Rasulullah. Kemudian sahabat yang pertama bertanya kepada istri Rasulullah, bagaimanakah amalan-amalan atau perlakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka sahabat yang pertama tadi mengatakan, saya akan melaksanakan sholat malam setiap malam sepanjang tahun dan tidak akan tertidur. Kemudian sahabat yang kedua mengatakan, saya akan terus berpuasa sepanjang masa dan tidak akan berbuka. Kemudian sahabat yang ketiga mengatakan, saya juga akan terus menjomblo, tidak mau menikah. Maka mendengar ini, Rasulullah mengatakan, sayalah yang di antara kalian, sayalah yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga menikah, saya juga sholat, saya juga puasa, saya menikahi perempuan, saya juga tertidur, dan saya juga berbuka. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, kata Rasulullah, maka dia bukan golongan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah menyaksikan sebuah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak keluarga kita semua mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada tiga nilai dasar yang perlu kita pahami, betul-betul pahami dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, bahwa pernikahan itu adalah harus berangkat dari niat yang tulus, ikhlas, suci karena Allah. Ini yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan amalan itu harus didasari dengan niat. Apatah lagi dalam membangun sebuah keluarga, untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harus dilandasi dengan niat karena Allah. Kemudian yang kedua, yakni pernikahan itu adalah perjanjian yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Kenapa? Bukan hanya melibatkan orang banyak, bukan hanya melibatkan keluarga besar, akan tetapi pada hakikatnya perlu kita pahami bahwa pernikahan itu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Di 3 tempat Allah sebutkan, yakni pada Quran surah An-Nisa ayat 21 yang menjelaskan tentang pernikahan, perjanjian Allah tentang pernikahan. Kemudian yang kedua, pada Quran surah An-Nisa ayat 154 yang menjelaskan tentang perjanjian Allah dengan hambanya mengenai tentang agama. Kemudian yang ketiga, Al-Ahzab ayat 7, perjanjian Allah dengan para nabinya agar nabinya menyampaikan risalah ini, risalah kebenaran kepada umatnya masing-masing. Jamaah walimatul urus yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ketika seorang calon mempelai laki-laki
mengucapkan di depan penghulu, saya terima nikahnya si Fulan binti Fulan dengan mahar sekian, dibayar tunai karena Allah, maka disitulah peralihan tanggung jawab terhadap seorang suami. Yang pada dahulunya mungkin seorang calon mempelai wanita yang telah diasuh oleh orang tuanya mulai dari dia lahir sampai dia dewasa, disayangi oleh orang tuanya, diberikan kebahagiaan oleh orang tuanya. Saat ini saudaraku Baharudin menjadi tanggung jawab Anda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah pernikahan itu adalah ibadah. Jadi pernikahan ini adalah ibadah jamaah sekalian. Ibadah sepanjang dalam kehidupan kita. Maka gunakanlah pernikahan ini untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama diri pribadi sang pembicara. Sekedar menyampaikan, alhamdulillah sang pembicara juga sudah melalui pernikahan sudah 3 tahun lebih. Jangan sampai ada yang bertanya, kenapa anak muda kelihatan muda menyampaikan, jangan belum menikah. Jangan sampai belum menghayal. Alhamdulillah sudah 3 tahun pernikahan. Jamaah walimatul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup tausiah singkat pada kesempatan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita seraya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang penuh berkah, menjadi pembuka pintu rahmat bagi kedua mempelai, bagi kedua orang tuanya, bagi keluarganya, dan bagi seluruh umat. Menjadi penyempurna keimanan dan keislamannya, menjadi tungku tempat mereka menempa sabar dan syukur. Menjadi sekolah tempat mereka belajar menjadi dewasa, menjadi jalan bagi keduanya untuk menuju cintamu. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, wa allaf bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra, wa alif bainahuma kama allafta baina Ali wa Fatimatu Zahra. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.